Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Tanggulungan dengan NPM 240810103111. Pada kali ini saya akan menjelaskan pemrograman aplikasi pendataan mahasiswa saya untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman lanjut saya. Di sini saya memiliki beberapa file, di mana yang pertama itu adalah file app.h. Nah, pada file ini kita memiliki fungsi header guard, berfungsi untuk mencegah file di-include 2 kali dan menghindari error multi-file definition. Kemudian pada bagian ini adalah digunakan agar kita bisa menggunakan tipe data string untuk nama dengan npm pada saat pemrograman nanti. Kemudian ini adalah konstanta max, adalah batas max jumlah data mahasiswa adalah 100 dan array data tidak bisa menampung lebih dari 100 mahasiswa. Kemudian pada bagian ini adalah struct mahasiswa, di mana struct ini adalah tipe data khusus untuk menyimpan satu data mahasiswa. Kemudian yang berikutnya pada bagian ini adalah kelas. Tipe data ini adalah inti dari seluruh aplikasi. Kemudian yang berikutnya adalah, pada bagian ini publik adalah bagian yang berisi fungsi yang bisa digunakan di luar kelas, termasuk dari file main C++ nanti. Nah, kemudian pada bagian ini adalah fungsi menu, mana pada fungsi ini untuk menampilkan menu nanti. Kemudian pada fungsi ini adalah berfungsi untuk menyimpan file dan membaca file. Kemudian yang berikutnya itu ada file utility.h, di mana pada bagian yang pertama ini disebut dengan header guard. Tujuannya sama seperti tadi, agar tidak bisa di-include oleh 2 kali oleh compiler, sehingga tidak menyebabkan error duplikasi. Kemudian pada bagian ini adalah penyertaan library dan header lainnya. Kemudian pada bagian ini adalah searching function, di mana mencari data mahasiswa berdasarkan npm nantinya. Kemudian outputnya akan menampilkan data jika tidak menerima ditemukan. Kemudian pada bagian ini adalah fungsi sorting, di mana ada quick sort, merge sort, dan shell sort. Nah, kemudian pada fungsi recursive analysis data ini untuk menghitung total jumlah seluruh nama mahasiswa, rekursif dari indeks terakhir sampai indeks 0, dan menghitung total vokal. Kemudian yang terakhir ada fungsi file heading untuk menyimpan dan membaca file data mahasiswa. Kemudian file yang berikutnya ada app.c++. Nah, di mana pada bagian yang pertama ini adalah konstruktor, di mana ada jumlah data mahasiswa yang sudah tersimpan saat objek app dibuat. Program langsung membaca file menggunakan baca file, dan jika ada data sebelumnya otomatis dibuat ke array data. Kemudian yang berikutnya ini ada fungsi menu, di mana program menampilkan menu berulang dengan do while. Kemudian user akan memilih menu dari 1 sampai 7. Tiap pilihan yang dipanggil oleh user memanggil fungsi tertentu. Kemudian jika user memilih angka 7, maka akan keluar dari program. Kemudian pada bagian ini adalah untuk berfungsi untuk menambahkan data. Terus pada bagian ini untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang sudah masuk atau sudah dibaca dari file. Nah, kemudian yang berikutnya ini untuk pencarian data. Kemudian pada bagian ini itu untuk mengurutkan data. Kemudian pada bagian ini untuk menganalisis data. Nah, di sini menggunakan fungsi rekursif ya untuk menghitungnya.
Kemudian ini untuk menyimpan file, kemudian ini untuk membaca file. Kemudian yang berikutnya ini ada file utility C++. Pada fungsi ini untuk melakukan pencarian linear atau sequential, menampilkan proses pengecekan satu persatu. Jika npm sama dengan key, langsung menampilkan. Jika selesai looping dan tidak ketemu, maka hasilnya akan output data tidak ditemukan. Kemudian yang berikutnya ini ada fungsi partition, di mana pivotnya adalah elemen paling kanan dan mengembalikan indeks pivot selalu setelah elemen dipindahkan ke kiri. Kemudian pada bagian ini adalah quicksort recursive, di mana jika low lebih kecil dari high, maka array masih bisa dibagi. Partisi array akan mendapatkan partisi pivot, lalu sort setelah kiri dan kanan pivot secara rekursif. Nah, kemudian sini ada merge sort, di mana member akan membagi array kiri dan kanan serta menggabungkannya kembali dengan urutan yang benar dan menampilkan proses merge. Nah, pada bagian ini adalah fungsi merge sort yang berfungsi untuk mencegah array menjadi dua bagian sampai ukuran dan menggabungkannya kembali dengan merge. Kemudian yang terakhir ini yang berikutnya ada shell sort, di mana gap awalnya adalah n dibagi 2, kemudian dibagi 2 setiap iterasinya. Fungsi ini mirip dengan insert sort, tetapi dengan jarak gap. Fungsi ini efektif untuk array yang besar. Nah, pada fungsi ini rekursif berfungsi untuk menghitung total huruf, dan kemudian rekursif panjang nama saat ini plus memanggil rekursif ke indeks sebelumnya. Nah, kemudian ada menghitung vokal huruf dalam semua nama mahasiswa secara rekursif. Dan kemudian ada file heading yang akan membuka file data teks dengan read mode. Kemudian ini berfungsi untuk membaca data mahasiswa dari file teks yang sebelumnya. Kemudian ada file main C++, di mana ini adalah fungsi mendefinisikan file app. Kemudian yang berikutnya ini adalah fungsi utama dari program C++. Kemudian yang berikutnya ini untuk membuat objek dengan nama app dari kelas app. Kemudian sini ada memanggil menu utama dari aplikasi. Setelah itu kita coba saja run. Di sini saya mencoba menjalankannya saja. Nah, di sini sudah muncul tampilan di mana adalah aplikasi pendataan mahasiswa, di mana ada tambah data, tampilkan data, cari data, urutan data, analisis data rekursif, simpan ke file dan keluar. Kita coba untuk menambahkan data, di mana kita tambahkan data, masukkan npm, kemudian masukkan nama, terus masukkan nilai. Dan setelah itu kita coba untuk menampilkan data. Nah, di sini data mahasiswa sudah muncul. Kemudian kita coba urutkan data, masukkan npm yang akan dicari. Kita masukkan npm. Nah, di sini data ditemukan. Kemudian kita coba untuk mengurutkan data, kita masukkan 4. Kita pilih saja 1. Nah, kemudian kita analisis data. Nah, jumlah data 1, total huruf nama 12, kemudian total vokal 4. Kemudian simpan ke file. Setelah itu kita keluar. Sekian pemrograman aplikasi pendataan mahasiswa saya. Jika mohon
ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.